Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. I cross my heart and I hope to die. Ular piton besar tertangkap kamera saat sedang melahap seekor kelelawar raksasa. Mill Stoffering dan Shane Tour merekam kejadian menakjubkan itu di taman milik mereka sendiri di Noosa, Queensland, Australia. Kelelawar itu sangat besar, mulut ular terbuka lebar dan berusaha melahap semua bagian dari kelelawar. Proses penelanan kelelawar berlangsung selama lebih kurang 30 menit. Foto dari video ini telah diunggah ke Facebook dan di-share ribuan kali. Menurut keduanya, gambar-gambar ini adalah gambar ular terkeren yang pernah dilihat karena jarang melihat foto ular yang sedang dalam proses makan. Masih ingat wajah lugu Angeline? Kini di Bali sedang heboh tentang seorang gadis cilik yang wajahnya mirip sekali dengan Angeline. Foto dan kisah kehidupan bocah berusia 5 tahun bernama Niwayan Cynthia Dianawati yang diunggah pada fanpage Tribun Bali kini jadi perbincangan. Bocah ini tinggal bersama keluarganya di Dusun Penaga Lalandih, Desa Landih, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, di sebuah wilayah perkebunan yang bernama Blong. Ia adalah putri dari pasangan Iwayan Sudika dan Niwayan Setiani. Cynthia, demikian bocah cantik ini biasa dipanggil, memiliki dua saudara kandung yaitu Nikadek Apriliani dan Ikomang Sugianta. Mereka hidup kekurangan, bahkan saat ini keinginan Cynthia untuk sekolah TK belum tercapai. Ayahnya seorang pandai besi yang membuat berbagai jenis perabotan. Kalau lagi ramai pesanan, dalam sebulan Sudika mampu mengantongi Rp200.000 sampai Rp300.000. Namun nominal itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari. Namun jika sepi, hanya sekitar Rp100.000 yang bisa dihasilkannya dalam sebulan. Nowhere to go, but through miles of sun. Man, it's been a long day, stuck thinking about it, driving on the freeway. Seorang pria bernama Yu Yifei berusia 41 tahun melakukan prosedur pembedahan untuk mengangkat tumor di mulutnya sendiri. Aksi berani yang berasal dari Chizhou, Provinsi Zhejiang, Cina ini berlangsung selama 30 menit. Ia menggunakan pisau bedah, gunting, serta lampu senter untuk menerangi bagian mulutnya. Berdasarkan laporan media setempat, tumor itu pertama kali didiagnosa pada tahun 2014 lalu. Ia kemudian menjalani operasi dan juga menjalani kemoterapi sebanyak 13 kali hingga uang tabungannya habis. Bulan Mei kemarin, Yu ternyata menemukan lebih banyak tumor di mulutnya. Ia diberitahu bahwa jika tumor itu tak segera diangkat, maka akan menjalar ke bagian tubuh lainnya dan yang paling parah bisa menjalar ke bagian otak. Sayangnya, ia tak memiliki cukup uang untuk menjalani operasi dan kemoterapi. Makin ke sini, tumor semakin membesar hingga menyulitkannya ketika bernafas maupun ketika makan. Tak ada pilihan lain, Yu akhirnya melakukan prosedur pembedahan sendiri untuk mengangkat tumor-tumor di mulutnya. Wondering if the one I chose was the right one. Oh, but I'm scared to death. Seorang pria di Yunnan, Cina memelihara 2 ekor beruang hitam selama 2 tahun terakhir yang ia kira adalah anjing. Beruang hitam Asia masuk ke dalam daftar kelas 2 spesies yang dilindungi. Wang Kaiyu, nama pria tersebut, merupakan seorang pemilik kebun pisang di Jinchang Town dekat perbatasan Vietnam. 2 tahun yang lalu, seorang pria asal Vietnam datang ke kotanya dengan membawa 2 ekor binatang yang menurutnya adalah anjing. Wang langsung jatuh cinta dengan keduanya, lalu memutuskan untuk membelinya. Selama 2 tahun, dengan penuh kasih, ia membesarkan kedua anjing tersebut, memandikan dan memanjakannya setiap hari. Wang mengatakan, kedua hewan peliharaannya berperilaku baik, tapi selera makan mereka terlampau besar. Beberapa kali hewan tersebut ketahuan menangkap dan memakan ayam di lahan peternakan di dekatnya.
Wang akhirnya menyadari bahwa dua binatang yang dipelihara tersebut adalah beruang. Ketika ia menghadiri sebuah pameran yang diselenggarakan oleh polisi hutan, ia melihat sebuah poster tentang perlindungan satwa liar. Setelah itu ia menyadari bahwa ia telah membesarkan 2 ekor beruang dari spesies yang dilindungi. Ia akhirnya memutuskan untuk memberikan kedua binatang peliharaannya tersebut ke polisi hutan di desa Maguan dengan harapan mereka dapat dilepas ke habitatnya. I remember waiting for you to come, remember waiting for you to come, remember waiting there. Survei Badan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB atau UNESCO menyatakan situs sejarah tembok besar Cina mengalami kerusakan parah. Diperkirakan 30% bagian tembok yang seharusnya sepanjang 21.000 km itu kini hilang tak berbekas. Penyebabnya adalah kerusakan alami. Selain itu, ada temuan bahwa tembok bersejarah era dinasti Ming itu dimaling warga sekitar untuk membangun rumah. Sekedar informasi, tembok besar Cina sebetulnya tidak utuh memanjang dari kota Jiayuguan hingga pinggiran Gurun Gobi. Sebaliknya sejak awal, proyek tembok ini memang terpisah-pisah. Walau jika setiap tembok digabungkan, panjangnya mencapai panjang puluhan ribu kilo. Bagian yang biasanya dikunjungi turis adalah tembok besar di utara ibu kota Beijing. Ketua Perkumpulan Pemeliharaan Tembok Besar Tung Yahui menyatakan beberapa situs mengalami pelapukan. Secara alamiah, bata-bata di beberapa lokasi tidak bisa menahan terjangan angin dan hujan. Namun yang lebih menyedihkan adalah temuan bahwa turis membanjir serta ketidakpedulian warga sekitar membuat tembok besar itu rusak. Petugas di Provinsi Hebei memiliki bukti bahwa ada beberapa penduduk menjual bata dari tembok besar senilai 30 yuan atau setara Rp63.000. Bersamaan dengan legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, ada perkawinan unik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Di Jepang, pada Sabtu 27 Juni, dihelat pesta pernikahan robot pertama sepanjang sejarah. Pasangan mempelai itu adalah Froi, robot warna merah. Dia menikahi Yukirin, robot perempuan yang sudah memiliki bentuk menyerupai manusia. Kedua robot itu melakoni ritual pernikahan bak manusia normal. Ada prosesi potong kue, tukar cincin, hingga berciuman. Yang menikahkan dua robot itu adalah Maiwa Denki, perusahaan elektronik terkemuka di negeri matahari terbit. Pernikahan itu digelar di ibu kota Tokyo. Lebih dari 100 tamu undangan hadir, termasuk robot-robot lain yang juga diproduksi oleh Maiwa Denki. Namun diketahui, perusahaan ini ingin menggambarkan kemampuan bisa merancang robot yang memiliki emosi dan sanggup menjalankan manuver rumit. Kosmonot Rusia Gennady Padalka pekan lalu membuat rekor dunia sebagai manusia paling lama tinggal di luar angkasa. Dengan waktu 804 hari, dia berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang tercatat 803 hari, 9 jam, dan 41 menit. Rekor sebelumnya dibuat oleh Sergei Krikalov. Saat kembali nanti setelah 2,4 tahun di luar angkasa, tepatnya 11 September tahun ini, dia sudah menyelesaikan 5 misi. Total, dia akan menghabiskan waktu di luar angkasa sebanyak 878 hari. Padalka berusia 57 tahun, tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 21 Juni. Di masa Soviet, dia adalah seorang pilot jet tempur. Baru ini ada pertunjukan istimewa di langit. Planet Venus tampak bergerak mendekati planet Jupiter. Fenomena ini istimewa karena Venus merupakan planet paling terang yang berada pada jarak yang sangat dekat dengan Jupiter, planet nomor 2 paling terang. Di Indonesia, fenomena ini mulai terlihat pada akhir Juni lalu. Di langit sebelah barat tampak 2 titik cahaya terang. Itulah Venus dan Jupiter. Di beberapa wilayah, meskipun kabut menutupi bintang-bintang, tetapi ternyata cahaya Venus dan cahaya Jupiter berhasil menembusnya.
Puncak jarak terdekat keduanya adalah pada 1 Juli 2015. Salah satu foto yang berhasil diabadikan adalah Jupiter dan Venus menghiasi langit di atas jembatan Robert F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Dalam sudut pandang manusia di bumi, jarak Jupiter dan Venus kali ini hanya terpisah 0,2 derajat. Fenomena langka ini merupakan jarak terdekat Jupiter dan Venus dalam 14 tahun terakhir. Jupiter tampak terlihat 3 kali lebih besar dari Venus.